Pengertian diabetes mellitus yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh meningkatnya kadar gula dalam darah dan rusaknya fungsi dari pankreas. Kandungan dalam bioglukol adalah sambiloto, lalu ada brotowali, dan yang terakhir mengandung ciplukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Herbal Insani dimanapun berada, saya Dr. Astanti. Kali ini saya akan membawa tema tentang diabetes mellitus. Hasil research dari WHO menunjukkan bahwa penyakit diabetes mellitus penyebab angka kematian nomor 4 di Indonesia dan penyebab kematian nomor 6 di dunia. Mengapa demikian? Karena budaya dan tradisi orang Indonesia menyukai makanan dan minuman yang manis. Lalu makanan pokok orang Indonesia adalah nasi, di mana nasi sebagai sumber glikemik atau sebagai pencetus dari penyakit diabetes mellitus. Pengertian diabetes mellitus yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh meningkatnya kadar gula dalam darah dan rusaknya fungsi dari pankreas. Dalam kondisi normal, makanan atau glukosa masuk ke dalam sel dan dirubah menjadi energi dan kerja otak. Namun, pada kondisi yang abnormal, makanan atau glukosa masuk ke dalam darah. Itu yang menyebabkan fungsi pankreas akan berkurang karena pankreas bekerja sangat keras memindahkan gula darah di dalam pembuluh darah ke dalam sel. Lalu pada diabetes mellitus kita mengenal ada 3 tipe. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1, lalu diabetes mellitus tipe 2, dan yang berikutnya adalah diabetes tipe gestasional. Diabetes tipe 1 di mana kekebalan tubuh si pasien yang diserang dengan cara menghancurkan sel-sel pankreas sehingga pankreas kurang bisa memproduksi insulin atau yang kita kenal dengan diabetes autoimun. Lalu yang berikutnya adalah diabetes tipe 2 di mana sel-sel tubuh kurang sensitif terhadap insulin. Ini terjadi 90-95% kejadian di seluruh dunia. Lalu yang terakhir adalah diabetes gestasional, terjadi pada kehamilan. Setelah si ibu melahirkan, biasanya kadar gula dalam darah akan normal kembali. Lalu apakah gejala yang kita bisa lihat atau kita sering temui pada penderita diabetes mellitus? Yang pertama, sering buang air kecil, terutama di malam hari, lalu rasa haus yang berlebih, mudah lapar, lalu waktu tidur yang lebih panjang, mempunyai luka yang sulit kering, lalu disertai biasanya pasien dengan obesitas atau kelebihan berat badan, bisa disertai dengan penglihatan yang kabur atau bahkan sampai katarak. Lalu apakah faktor resiko dari penderita penyakit diabetes mellitus? Pada penderita penyakit diabetes mellitus tipe 1 yaitu faktor resikonya adalah mempunyai infeksi virus, lalu ada riwayat keluarga, lalu biasanya pada ras kulit putih akan lebih mudah terserang pada penyakit diabetes mellitus tipe 1. Lalu adakah usia tertinggi pada kejadian ini? Pada diabetes mellitus tipe 1, angka tertinggi usia 4-7 tahun, lalu 7-10 tahun. Bukan berarti pada kelompok usia tersebut saja yang terkena, semua usia terkena, namun pada usia tersebut lebih tinggi atau lebih banyak diderita oleh si pasien. Lalu faktor risiko pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yaitu berat badan yang semakin turun, lalu bertambahnya usia menjadi salah satu faktor. Dan yang berikutnya memiliki riwayat penyakit hipertensi dan memiliki
kadar kolesterol dalam darah yang tinggi, dan kurangnya olahraga. Lalu yang terakhir adalah faktor resiko pada penderita diabetes tipe gestasional. Biasanya si ibu memiliki riwayat penyakit PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Pemeriksaan awal yang dapat kita temukan pada penderita diabetes mellitus adalah adanya faktor resiko, lalu usia di atas 45 tahun, obesitas, ada riwayat diabetes gestasional, dan adanya diagnosis prediabetes. Adapun pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan oleh penderita diabetes mellitus yaitu pemeriksaan darah. Di sini kita wajib melakukan 4 pemeriksaan darah. Yang pertama adalah pemeriksaan gula darah sewaktu atau yang kita kenal dengan GDS. Lalu yang berikutnya adalah pemeriksaan gula darah puasa. Lalu yang berikutnya adalah tes toleransi glukosa. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan tes gula darah sewaktu atau GDS. Jika hasilnya di atas 200 mg per desiliter, maka pasien masuk ke dalam golongan diabetes mellitus. Yang selanjutnya adalah tes toleransi glukosa, di mana pasien wajib berpuasa semalaman. Jika hasilnya adalah sama dengan atau kurang dari 140 mg per desiliter, maka masih dianggap normal. Jika hasilnya 140 sampai 199 mg per desiliter, maka dianggap prediabetes. Dan jika hasilnya lebih dari 200 mg per desiliter, maka masuk ke dalam diabetes mellitus. Yang terakhir adalah pemeriksaan HbA1c, di mana kita ingin mengetahui kadar glukosa yang terikat oleh hemoglobin. Dan kita ingin mengetahui kadar glukosa 2-3 bulan terakhir apakah tinggi atau tidak. Jika hasilnya 5,7%, maka masih dianggap normal. Namun jika hasilnya 5,7% sampai 6,4%, maka masuk ke dalam prediabetes. Dan jika hasilnya lebih dari 6,5%, maka pasien masuk ke dalam diabetes mellitus. Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh penderita diabetes mellitus adalah faktor kelanjutan atau yang kita sebut dengan komplikasi. Komplikasi pada penyakit diabetes mellitus itu bisa dengan stroke, lalu nefropati diabetik, di mana fungsi ginjal yang akan menurun karena faktor diabetes, lalu penyakit kardiovaskular atau jantung, lalu terjadinya disfungsi ereksi pada laki-laki, lalu katarak atau penglihatan kabur, dan luka yang sulit sembuh. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh penderita diabetes adalah olahraga yang teratur, mengatur pola makan, bisa diskusi atau konsultasi dengan bagian gizi, lalu pola istirahat yang baik, berpositif thinking pastinya, dan yang terakhir mengkonsumsi herbal yang dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Kami dari Herbal Insani mempersembahkan BioGlukol yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Kandungan dalam BioGlukol adalah sambiloto, lalu ada brotowali, dan yang terakhir mengandung ciplukan. Manfaat sambiloto pada BioGlukol, di mana ekstrak sambiloto memiliki komponen fitokimia berupa andrografolid atau AGL yang memiliki rasa pahit yang dapat mengendalikan gula di dalam darah. AGL dapat meningkatkan produksi insulin dan penyerapan glukosa, sehingga dapat mengurangi
kadar gula di dalam darah. Manfaat lain dari ekstrak sambiloto adalah meningkatkan penyerapan kadar gula di dalam darah, lalu mengatasi prediabetes dan mencegah komplikasi pada diabetes mellitus. Kandungan yang berikutnya adalah brotowali. Hasil riset menunjukkan brotowali dapat memperbaiki kinerja hormon insulin dan mencegah terjadinya retensi insulin, sehingga brotowali dapat menstabilkan kadar gula di dalam darah. Yang terakhir adalah ciplukan, di mana di dalam ciplukan mengandung saponin yang fungsinya juga dapat menurunkan kadar gula dalam darah dan dapat menstabilkan kadar gula di dalam darah. Aturan pakai untuk bioglukol 3x3, artinya sehari kita minum 3 kali, dalam setiap minum kita minum 3 kapsul, dan akan lebih baik jika diminum 1 jam sebelum makan. Baik sahabat Herbal Insani dimanapun berada, demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk semua. Jaga kesehatan selalu. Saya Dr. Astanti. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.